Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri saya, nama Edi Subiantoro, SPDI, dengan nomor peserta PPD 332266000235 sebagai guru pendidik agama Islam dan budi pekerti di SMK Islam Sudirman Ungaran. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG tahap 3 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Izinkan saya untuk melaksanakan uji kinerja dengan materi sumber hukum Islam pada kelas 10 semester genap pada hari Kamis 12 Januari 2023. Untuk itu saya mohon untuk bisa menyaksikan dengan semoga membawa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita syukuri kenikmatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan selawat semoga selalu dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang selalu kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya sampai di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Fatihah, Asmaul Husna dan doa penuntut ilmu. Lillahi ta'ala bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wa
Ya Adilu Ya Ghafur Ya Syakuru Ya Ali Ya Kabiru Ya Hafiz Ya Muqitu Ya Asib Ya Jalilu Ya Karim Ya Rafiqu Ya Mujib Ya Wasiu Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Ba'isu Ya Syahid Ya Haqqu Ya Wakil Mana fiha wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Artodena mungkin tak fungsi mana jadi surano dan mangkat tak gambarin sepuluh ajidan gagas termasa Iksan terus Habib Fikri sudah makan tuh ini sudah makan Ahmad Sidam akan selesai ya, yaitu pertama meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kemudian menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Keempat, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu-satu, lalu nanti Anda diskusikan ya. Semoga terpenuhi. Kalau kita membahas tentang sumber hukum Islam, apa yang intinya kita bahas yaitu tentang kalau masalah hukum berarti ketertiban ya, supaya kita dalam pelaksanaan sehari-hari itu baru ada hukum dari Allah ya, bukan dari manusia ya, karena kalau hukum duniawi memang manusia, tapi karena posisi pertama Adam itu dan Hawa di mana letaknya? Di surga ya, di surga, belum di bumi ya. Ketika di surga itu aturannya cuma satu, karena yang berhubungan ketika saat itu hanya 2 orang. Beda dari sekarang, aturan banyak karena banyak manusia yang di bumi ya. Aturannya apa? Hanya jangan mendekati buah kuldi. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Nah, ketika terjadi pelanggaran itu mendekat saja tidak boleh, kok memakannya. Terus Allah memberikan hukuman. Memang tapi caranya seperti itu. Aslinya memang Allah akan menurunkan Adam itu di muka bumi, tapi melalui proses. Apa dasar hukumnya? Yaitu surat Al-Baqarah. Kenapa para malaikat itu sampai berkata seperti itu? Karena ada proses. Dulunya sebelum ada makhluk yang namanya manusia itu sudah diciptakan Allah di muka bumi. Memang saat itu hanya kalau yang besar-besar terjadi pertumpahan darah terus ya, tidak ada seperti manusia sekarang ini. Orang sekolah rajin, orang sekolah setengah rajin, orang sekolah kurangnya ya. Seperti itu, ada orang yang bekerja rajin, ada yang bekerja sambil
membanting tulang. Banyak sekali ya kalau sekarang kehidupan manusia. Itulah manusia sekarang. Kita lanjutkan sumber hukum tadinya hanya satu, terus setelah turun di bumi menjadi berkembang sampai ada hukum lalu lintas, hukum pembunuhan, hukum datang, banyak sekali ada ketahui, tapi tidak kita pelajari. Yang kita pelajari yang garis besarnya di sini adalah pertama yang perlu kita ketahui sinyalnya menarik. Hukum artinya seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, yang disusun oleh orang yang diberi wewenang dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Hukum itu aturan manusia, dan hukum semua itu aturan manusia. Nah, tapi kalau dari Allah adalah nanti kita bahas. Sedangkan hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang mengaku beragama Islam. Ada beragama Islam? Alhamdulillah. Sampai saat ini masih ya. Berarti Anda harus taat apapun yang ada di aturan Islam. Tinggal kita dalam memahami hukum itu sejauh mana. Ya. Kalau baru sedikit ya ngerti ini orang tahu melanggar. Ya, tadi tidak apa-apa, yang sedikit itu kita laksanakan dulu. Berikutnya, sumber hukum di agama Islam ada 4, yaitu yang utama dan terutama adalah Al-Quran, kemudian hadis, dan yang ketiga ijma dan keempat qiyas. Berikutnya, menurut bahasa Arab, ya, Al-Quran berarti bacaan secara bahasa, ya. Jadi bisa Anda baca-baca. Kalau saya menerangkan seperti ini nanti terlalu lama artinya. Jadi Anda masalah teori ini Anda lebih ahli dan lebih situ. Kalau saya membacanya enggak pakai kacamata, ya. Anda kan tidak langsung normal. Berarti bacaan asal katanya Quran, ya. Berikutnya itu dasar hukumnya, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antaramu. Ini kita pertama itu wajib taati Allah, ya. Yaitu kepada Allah dan taati Rasul, taat kepada Rasul, kemudian wabil amri, yaitu pada pemerintah. Pemerintah di sini bisa tingkat RT, bisa tingkat keluarga, bisa tingkat negara ataupun dunia. Jadi kalau kita membahas tentang tingkat keluarga, ya kita harus taat kepada perintah bapak dan ibu, ya, itu sebagai anak yang baik. Jangan selalu perintah orang tua itu dibantah, ya. Itu yang berkaitan dengan pertama berkaitan dengan akidah, kemudian berkaitan dengan akhlak, dengan Rasul, ya. Kemudian hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, ya, yang terjadi ucapan, perbuatan, perjanjian dan lain-lain. Jadi lengkap di Islam itu kompleks, apapun dibahas sampai dengan Anda tidur pun mendapatkan aturan. Tidur yang enak itu yang bagaimana? Itu ada adabnya. Berikutnya hadis, ya. Menurut bahasa itu perkataan, menurut istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi. Ini ada sumber hukum yang kedua ini. Anda juga mudah mempelajarinya, dan kalau kurang paham didiskusikan dulu, setelah didiskusikan kita selesaikan. Berikutnya gimana ini?
Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yaitu memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Misalkan yang diambil dari Al-Quran adalah perintah sholat, aqimus sholat. Turun kayak gini, tangan ini diri. Ini jabat ini untuk bikin mahasiswa posisi segera ya orang boleh ini. Saya itu belum ada calon saya. Masa gurune sing diatur karo bocah iki. Manut ngono lho. Legend itu apa? Ayo, maju. Nanti yang lainnya itu membantu. Dibacakan. Jadi sebelum ditutup Anda membuka. Kini sih? Ya. Berdua tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengertian hukum taklifi dan contohnya. Hukum taklifi adalah hukum yang menjadi mu'alaf untuk diajarkan atau mengiringi. Perintah sholat yang menunjukkan wajib mengerjakan dan larangan menunjukkan wajib untuk dilakukan. dilarang yang menunjukkan bisa dibaca. Bukan hukum haram untuk dilakukan. Diulangi men dong saya sadar ini. Diulangi. Dibacakan. Didengarkan. Ya. Ini adalah hukum yang menjadi mutlak untuk dikerjakan atau tindakan. Misalnya Hukum tentang sholat yang menunjukkan hukum wajib untuk dikerjakan dan larangan membunuh yang menunjukkan hukum haram untuk dilakukan. Ya, terus tawarkan ada yang bertanya. ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau tidak, Enggak ada. kalau tidak ada saya yang bertanya. Lalu namanya diskusikan, masa kapan orang bertanya? Tadi ada istilah hukum taklifi untuk mengajak apa? Untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang Pak, kurang 20 menit loh, Pak. iya
Ya, itu berarti kalau orang bisa mengerjakan yang jadi kewajibannya atau meninggalkan larangannya, itu apa? Orangnya. Orang yang bisa melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan disebut manusianya. Baik, Pak. Ya, sudah baik. But, tapi dari mana kalau kan yang melengkap saja. Jadi orang yang bisa melaksanakan tanggung jawab, ya, kewajiban dan meninggalkan larangan seperti contoh wajib melaksanakan sholat, meninggalkan pembunuhan, ya itu contoh tadi. Nah itu berarti orang itu orang dewasa yang tetapi ya silakan. Kelompok berikutnya jangan pakai lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Macam-macam hukum taklifi. Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk Bisa dibaca. Ya bisa dulu. Keluarkan selembar kertas untuk latihan soal untuk yang A saja 12 Januari 2023. Siap? Saya bukakan soal. bentar Pak. Ayo. Nomor 1. D. Hukum taklifi. E. Hukum kisos. Cepat Ben. Makanya cepat. Jam 6 terakhir. Saatnya jam 6. Istirahat coba. Pasangannya. Agak biagis itu Pak. Buat pakai ismosis. Tapi diramalkan. Mana sepertian kan? Kita koreksi bersama. Pak, sabar Pak. Batu bara, Pak, batu bara. Jangan bara. Tinggal Pak. Saya digolek ke Pak. Ngerti. Mereka sekolah nomor 1. Nggih, maksud sekolah nomor 4. Iki lho ora. Nah, nomor 1 jawabannya yang betul adalah A.
kedua, jawabannya yang benar akidah. Akidah. Nomor 3, jawabannya B, hadis makbul dan maudud. Ya, nomor 4, jawabannya B, ijma. Nomor 5, jawabannya B, wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Nomor 7, yang benar ada 2, ijab dan tahrim. Terakhir, yang benar ada 3, wajib syar'i, wajib aini, wajib kifayah. Ini salah satu jawabannya. Untuk penilaiannya, kalau benarnya 8 dibagi 8 kan 100, berarti nilai 100. Kalau betul 8, skornya 8 ya, betul 8 dibagi 8 kali 100, berarti nilainya 100. 1 kali 100 hasilnya 100. Kalau benar 6, misalkan 6/8 kali 100, berarti nilainya 75. Bener loro ya kan selami. Kalau betul 4/8 kali 100, berarti 50. Betul 1, 12,5, betul 2, 25, betul 3, 37,5, betul 4, 50. Berarti setiap nomor nilainya 12,5. Dah? Bener 3, ya 37,5. 12,5 kali. Aura. Latihan kita dalam menilai hasil dari pelajaran hari ini. Jadi kita perlu latihan, perlu membaca, dan juga perlu evaluasi supaya sejauh mana kita dalam belajar. Ternyata tidak ada yang mendapatkan nilai 0. Sedikit banyak Anda berapa persen pun Anda sudah memahami. Tapi tinggal karena jangan puas apa yang sudah Anda peroleh. Ada yang betul 1, 2, 3, paling tinggi betul 5, 6, 12,5 tadi nilainya. Ya. Karena soalnya 8 betul 5 itu sudah bagus. Ya. Ya, sampai di sini pertemuan pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis, diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya dalam membimbing Anda tidak ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, seminggu yang akan datang. Semoga bisa
tetap sehat walafiat dan semangat. Iya Pak.